Alhamdulillah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat umur kita diberikannya kesempatan untuk beribadah, terutama ibadah puasa di Ramadan tahun ini. Karena kalau kita mensyukuri nikmat Allah itu, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Bukan hanya nikmat umur, tapi nikmat makan sore tadi, salah satunya berbuka puasa. Itu nikmat yang kita terima dan kita rasakan. Dan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesehatan, karena yang hadir di sini semuanya sehat. Sehat, batinnya, sehat jasmaninya, sehat juga kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagai tempat pembawa acara tadi. Oleh karena itu Allah mempertemukan kita karena memang Dia sayang kepada kita untuk dapat kembali beribadah kepada-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan risalah yang beliau bawa hingga pada malam ini kita tetap dapat istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Bapak Ibu jemaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya takut tadi dipanggil oleh Pak pembawa acara mengisi pada malam hari ini Ustadz kita, Ustadz Umar Dhani. Dia takut. Kenapa? Kalau Ustadz levelnya lain, tapi kita di dalam ini Ustadz tahunan. Cuman kalau nama saya Umar Dhani, tidak cocok. Ustadz Umar Dhani, tidak cocok, tidak komersil. Tapi kalau Ustadz Nasruddin, Ustadz Muklis, ada Ustadz Mustafa, ada juga. Tapi Ustadz Umar Dhani tidak cocok, tidak dikenal. Mau dibuat macam Ustadz yang banyak itu, Ustadz Abdul Somad, cocok. UAH, Ustadz Adi Hidayat, cocok juga. UJH, apalagi. Tapi kalau Umar Dhani mau dibuat Ustadz apa? UUD, tidak kenal. Tidak. Jadi tidak cocok dengan nama tidak komersil. Jadi cukup jadi Ustadz tahunan aja. Mudah-mudahan yang saya sebutkan tadi nanti jadi Ustadz. Ini kalau masalahnya. Kalau Ustadz tidak ada Ustadz, jadi ini. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat menjadi penerus kita. Bapak Ibu dan sekalian, bahwa pada tahun ini kita kedatangan Ramadan. Nah, tentu kita semua bangga, senang seperti menyambut Ramadan ini. Ada yang tidak senang menyambut Ramadan? Semuanya senang. Bahkan sudah ada yang pesan baju baru untuk Lebaran. Karena kalau kirim online nanti tidak dapat lagi. Saking senangnya baju Lebaran sudah disiapkan. Warna dan potongannya sudah. Itu saking senangnya menyambut Ramadan. Bapak Ibu dan sekalian, nah tentunya kita Ramadan ini mau sukseskan seperti itu. Bagaimana kita bisa sukses menghadapi Ramadan ini? Ada beberapa hal mungkin yang dapat kita lakukan dalam menyukseskan Ramadan ini. Yang pertama, bahagia dengan hadirnya Ramadan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, nah orang yang beriman, orang yang betul-betul dalam hatinya ada rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berbahagia dengan datangnya Ramadan ini. Banyak orang mempersiapkan menyambut bulan puasa, kalau di dusun-dusun berdoa, menjamu,
menjamu masuk puasa, walaupun dia tidak puasa, Pak. Tapi itu Pak Mufti. Dia sibuk dengan potong ayam sampai 5 ekor sebelum Ramadan, tapi dia tidak puasa. Tapi senang, alhamdulillah, bahagia, dia senang menyambut bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan di tempat kita tidak ada, semuanya puasa. Nah, selain itu, banyak juga orang menyambut puasa, menyambut Ramadan ini, ada yang di daerah-daerah tertentu dengan mandi berimau seperti ini. Nah, kalau kita di tempat kita, Pak Imam sering mendoakan ini. Allahumma balikna Sya'ban Rajab wa Sya'ban wa balikna fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan Nabi begitu, saking bahagianya, saking senangnya Nabi menyambut Ramadan, mulai dari bulan Rajab dia berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Nah, makbul doa Pak Imam. Mulai Sya'ban kemarin, dari Rajab dia berdoa, sampai Sya'ban, sampai di Ramadan kita bertemu. Kita semuanya berbahagia menyambut Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian untuk mensukseskan Ramadan itu menyiapkan diri kita dengan baik. Yang kedua, menyiapkan diri dengan baik. Menyiapkan apa? Mempersiapkan hati. Hati kita lapangkan. Kalau dulu kita tidak mengenal maaf-maafan sebelum Ramadan ini, tahunya kita maaf-maafan pas Lebaran saja. Tapi sekarang sudah mulai di kelompok-kelompok tertentu melalui WA sekarang, mohon maaf lahir dan batin karena mau menyambut Ramadan. Artinya apa? Hati kita sucikan. Mudah-mudahan dengan hati kita yang suci, jiwa kita menjadi tenang, kita menjalankan ibadah Ramadan itu dengan hati yang lapang pula. Tidak ada lagi sangkut paut antara kita sesama. Dosa dimaafkan, utang dihapus dulu. Tapi adalah yang itu. Dosa dimaafkan, utang tidak. Kalau utang dikit 1.000, 2.000 maafkan, hapuskan lagi, relakan, ikhlaskan. Tapi kalau sampai 3 juta, jangan, kasihan kawan. Jadi itu mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Nah kemudian mempersiapkan fisik kita juga. Karena kalau mau berpuasa harus sehat. Kalau kita sakit, susah berpuasa. Kalau kita sakit mah. Tapi ada yang bilang juga sakit mah obatnya puasa. Nah tapi mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Nah, dengan persiapan sehat itu dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan baik. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu persiapan kita, persiapan takwa seperti itu. Kita yakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena bekal persiapan yang paling baik yaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, kalau yang bertakwa mempersiapkan puasanya tentu dengan sangat baik, dengan takwa yang dia miliki. Bapak Ibu dan sekalian, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, kalau kita ingin sukses Ramadan pada tahun ini, merencanakan peningkatan prestasi ibadah. Bagaimana ini? Nah, kalau tahun lalu misalnya ibadah kita biasa-biasa saja. Tahun ini kita tingkatkan prestasi ibadah kita. Kita punya semacam jurnal, kira-kira seperti ini. Apa yang ingin kita capai? Kita punya target. Kalau target misalnya ibu-ibu, kalau dulu khatam 2 kali, sekarang khatam 3 kali. Sekarang seperti itu. Kalau bapak-bapak dulu khatam Al-Quran 1 kali, tahun ini ditambah seperti itu. Nah, mungkin target kita masing-masing berbeda. Target Pak Haji lain,
target Pak Nasruddin lain bisa, ibu itu juga lain. Nah kalau dulu misalnya kita jarang sholat duha, nah mungkin di bulan puasa ini kita targetkan setiap pagi kita sholat duha. Kalau dulu kita 2 rakaat, sekarang ditambah 4 rakaat setiap pagi. Jadi targetnya sama orang bangun rumah, kalau bisa targetnya sebelum Lebaran sudah bisa ditunggu. Nah kita target puasa kita supaya sukses seperti itu. Kita buat rencana. Nah kalau ibu-ibu biasanya sudah banyak rencana. Bapak Ibu dan sekalian, nah selanjutnya untuk sukses Ramadan kita, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa dengan amalia Ramadan. Banyak amal-amal di bulan Ramadan ini dapat kita lakukan, diantaranya sholat tarawih, kemudian tadarus, membaca Al-Quran sampai khatam, memberi makan fakir miskin, memberi berbuka orang yang sedang berpuasa, dan banyak lainnya. Itu supaya kita sukses di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan langkah-langkah itu tadi dapat kita laksanakan, dan target-target yang kita susun, yang kita rencanakan dapat kita tercapai di Ramadan tahun ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih banyak target-target yang lain nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muklis minggu depan. Target-target ini. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.